melihat debut dari seorang Matt di Geekslet. Mampukah meredam atau bahkan mematahkan dominasi dari Boots sang juara di season yang sebelumnya? Atau bahkan Matt masih belum mampu untuk catch up dengan permainan dari Boots. So, EPL Arena, boleh minta tepuk tangannya! Ini dia game pertama yang akan memberikan bukti. Apakah Geekslet Revamp is real? Atau justru Onyx masih menjadi tim terkuat? Apakah di atas langit masih ada Onyx atau Geekfam Revamp? So, kita menuju ke arah lane of down. Dengan pergerakan yang cukup agresif dan bahkan mid hampir saja terkena first blood-nya. Yap, dan sementara di posisi pergerakan Matt yang harus agak sedikit menahan. Damage yang keluar dari Boots di area EX9, sementara Aboy masih mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Kairi. Sans harus melakukan rotasi, kali ini cukup menarik karena Kiboy yang memegang ke arah seorang Selena. Dan Sans tentunya harus memanfaatkan dengan adanya pergerakan cukup agresif dan damage burst dari seorang Kiboy. Valoisky dipaksa dipukul mundur, recall terlebih dahulu. Sehingga memberikan informasi di mana pemain-pemain dari Geekslet sini akan sedikit tertahan tentunya dari segi farmingannya. Dan pergerakan dari Selena, seorang Kiboy ini benar-benar cukup menyeramkan. Dan sementara dari ini terkena stun lagi dan lagi. Tapi Assault Arrow yang begitu mematikan dari seorang Kiboy membuat pemain-pemain dari Geekslet tentunya akan sedikit berhati-hati. Tidak boleh asal nyebrang, tidak boleh asal masuk ke dalam rumput. Dan Aboy agak sedikit tertahan dengan adanya clear minion yang harus dilakukan, sementara Kairi sudah melihat tentu ada pergerakan dari seorang Valoisky. Tanda seru sudah mulai memberikan warning, tapi sementara Matt bakal coba dipukul mundur. Hanya memberikan poke damage aja sih dari seorang Boots. Sembari menunggu sudah adanya split piece yang dibuka oleh seorang Boots nantinya. Tapi kali ini Aboy bakal coba tertahan, terkena down dua pemain. Dan kali ini satu buat episode flat dari seorang Jana Cutie. Sementara Kairi bakal coba diincar di backup dengan sangat baik. Kali ini sementara Jana Cutie masih punya power untuk mundur. Tapi di sisi lain Aboy memfollow dengan sangat amat baik sehingga pertukarannya Kairi ditumbangkan begitu saja. Dan pergerakan dari pemain-pemain Onyx kali ini masih ada pertukaran yang cukup adil. Karena posisi dari turtle-nya gak sempat untuk diinisiasi oleh kedua belah tim. Oke, tapi kali ini kita lihat di mana pergerakan dari para pemain tim Geekslet. Mereka masih tidak mau terlalu terburu-buru dan bahkan bisa dibilang mereka tidak mau agresif. Oh, Kairi hampir terambil. Orange buff yang dia miliki. Para pemain dari tim Geekslet mencoba untuk di take down. Masih ada Kevin di sana dan ternyata akan menjadi poin yang ketiga. Ini sangat amat bagus banget sih Abyssal Arrow yang di pop up sama seorang Kiboy. Memfollow up dan bahkan dengan adanya satu buah The Way of Trigon yang sempat ditahan. Karena menunggu rotasi yang dibawakan sama Onyx Esports tadinya. Yes, bagus banget. Berhasil men-take down seorang Valoisky. Dan bahkan di sini Valoisky telah di-take down 3 kali, itu keputusan yang kurang baik. Cewek menggunakan Nata di arah bottom lane dan Jana Cutie mencoba untuk mendapatkan satu buah turtle. Turtle pertama kali ini ada bet dibuka di depan sana bersama dengan para pemain tim lainnya. Dan ternyata Onyx kehilangan power of retribution. Di sisi sebaliknya Jana Cutie berhasil mengamankan retribution dengan sangat charming. Ternyata Kairi yang sempat ditahan di posisi cukup bisa dibilang tidak ada follow up atau backup yang baik dari Onyx Esports sendiri. Membuat seorang Kairi tentunya mampu untuk di take down di area turtle objektifnya. Sementara pergerakan dari cewek bakal lebih berfokus terlebih dahulu untuk mendapatkan farmingannya dan rotasi dari Kiboy yang menurut aku ini cukup penting. Untuk setidaknya kalau mereka kalah di objektif turtle, mereka harus bisa dapetin satu pemain atau bahkan turtle lain, turret objektif lainnya. Alright, Aboy bakal coba dipaksakan untuk crowd altarnya. Tidak mau terlalu terburu-buru pemain dari tim Geekslet. Kali ini mereka mencoba untuk melakukan sedikit rotasi menuju ke arah top lane atau bottom lane. Karena aku lihat dari seorang Jana Cutie, fokus ke jungling Kadera, terkena satu buah lele, Kiboy, dan bahkan hampir saja ditumbangkan begitu saja. Permainannya dibalikan kembali kanannya. Cewek, where are you going? Flicker ke arah belakang. Dan ternyata tiba-tiba surprise, Kairi is coming. Berhasil menutup lagi permainan dan Valoisky. Mampukah dia berhasil mendapatkan satu buah poin lagi dan ternyata 3. Caster kita menuju ke arah Geekslet. Ranger Mas, KB dan Mirko, sedangkan dari Momo-chan, Eternal dan Arashi menuju ke arah Onyx Esports.
Ya menurut aku masih percaya dengan adanya Nathan yang sekarang udah mulai di buff juga dan pergerakan dari Selena Keyboy sih yang cukup mematikan juga. Karena meskipun tadi sempat ditahan dengan sangat-sangat baik dari seorang kaderanya, tapi Baloyski gak bisa untuk menumbangkan Suns yang masih cukup tanky dari depan. Fokus karena cewek dan hilang. Killing spree, surprise attack, happy birthday. Cewek gak bisa bertahan kali ini. Dan bahkan lihat dengan permainan Baloyski yang luar biasa. Tapi Suns melihat ada tanda seru. Mendeteksi keberadaan di manakah Baloyski itu berada. Mid, walaupun di laningnya bisa dibilang secara tidak langsung berada dalam under pressure. Dan di objektif selanjutnya, Mid nampaknya tidak bisa datang untuk membantu para kawanan dari Geekslate yang sedang berada di area top lane. Kairi dipaksakan, mencoba ditumbangkan. Satu buah table top lane for defensive dan bahkan kali ini Kairi di take down. Baloyski ke arah belakang. Walaupun ditukar dengan pergerakan dari seorang Abai, tapi Onyx Esports tetap berada di jalur yang rugi. Ya setidaknya ini bisa langsung munculkan ke arah seorang Kairi, tapi lagi-lagi Kadera yang masih bisa menahan namun ternyata masih bisa ditumbangkan. Tapi di sisi lain Matt melakukan rotasi dari area atas ke area mid hanya untuk menumbangkan seorang Keyboy. Tapi itu cukup mahal karena dengan adanya inisiasi yang bisa di follow up dari Onyx Esports, setidaknya sekarang ini bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu karena tidak akan ada rotasi dari Abyssal Arrow dari seorang Keyboy. Alright, permainan Geekslate yang full agresif dan mid. Lihat, dengan recall tas-tasnya, ini adalah sebuah kepercayaan diri dari seorang mid. Mencoba untuk melakukan sebuah opening turtle yang nampaknya Geekslate masih tidak mau terlalu terburu-buru. Karena apa? Jana Kitty-nya terlihat di arah top lane. Dan belum ada para pemain dari tim Geekslate lainnya yang berada di arah pit turtle. Akankah ditukar dengan satu buah turret? Dan nampaknya ditukar dengan turret dan juga satu buah point kill atas cewek. Gak dikasih kesempatan untuk bermain. Cewek di gold lane 2 kali terpick off. Dan bahkan duel trigger mencoba diselamatkan. Mundur ke arah belakang. Matt, can you do it? Matt still survive. Dan bahkan Baloyski membalikkan keadaan. Wow, dengan coverannya sangat amat baik dari Kadera dan juga Baloyski ini ngebuat pemain-pemain dari Onyx Esports mereka benar-benar kebingungan. Gimana caranya mereka untuk menahan atau menculik ke arah seorang Jana Cutie yang sekarang bisa dibilang ini benar-benar bebas banget dari Jana Cutie. Matt yang udah mulai melakukan rotasi juga terlihat begitu kuat di garda depannya. Sehingga Kadera dan juga Abo ini udah benar-benar enak banget nge-cover dari area belakangnya. Dan lihat tuh, damage dari Terrified-nya seorang Kadera ini lihat. Gak bisa ditahan sama Suns. Di all in. Satu buah Brave Fighters berhasil dihindari damage dari Lele dimiliki oleh tim Onyx Esports. Suns pun tidak bisa diselamatkan kembali. Kairi di depan sana. Langsung ada Aboy. Dilamatkan kawanan dari Geekslate. Ditumpahkan begitu saja. Inside pick off. Masih melebihi Geekslate. 4.000 gold difference. Lihat. Geekslate berbeda sekali. Terlalu ganas permainan mereka mencoba untuk meredam agresivitas yang dimiliki dari tim Onyx. Bahkan Put masih coba membalikan kembali ke arah para pemain dari tim Geekslate. 4.000 gold difference terhadap Onyx Esports. Dan gak cuma itu aja Ji, perbedaan level dari kedua jungler. Jana Cutie sudah menyentuh angka level 12. Sementara kalau dari in-game equipnya ini bisa dibilang dengan farmingan yang begitu free untuk Jana Cutie. Dia udah dapetin Berserker Fury untuk kritikalnya, Windtalker untuk attack speed dan bahkan ini lagi menuju ke arah Endless Battle halusnya. Ternyata early agresif yang dimiliki dari para pemain tim Onyx itu tidak membuat permainan dari tim Geekslate tidak memiliki item ya. Malah dibalikan kembali keadaan yang memocok. Aku ngelihatnya dari Onyx Esports mereka ke absen satu persatu sih. Absen satu persatu. Dengan ke altar posisi yang, dengan posisi dari ke altar yang belum kebuka juga dari Geekslate ini yang agak sedikit beresiko buat Onyx. Oke, tapi ternyata di depan sana Suns digagalkan pergerakan dari satu buah kick dengan duel strikernya. Mundur ke arah belakang. Cewek mau gak mau harus menggunakan satu buah flickernya. Dan bahkan Kairi diusir mundur. Matt versus everybody. Di garis depan memberikan paitan. Dan harusnya ini kesempatan para pemain tim Geekslate untuk mendapatkan Lord yang pertama untuk mereka. Iya, tapi Boots bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Terrified dari seorang Kadera membuat pemain-pemain dari Onyx Esports ini gak bakalan mudah untuk melakukan kontes ke arah Lord yang pertama by Samsung Galaxy 5S. S23. Alright, S23 5G kali ini berhasil didapatkan Geekslate. 5.000 gold difference. Suns sepertinya agak sedikit dibekuk dengan permainan dari seorang Baloyski. Memang dari zaman dulu sebelum dia berada di Indonesia, Baloyski memang sangat ciamik dengan pergerakan Natalianya. Dan bahkan ini agak sedikit surprise pick dari kedua belah pihak. Dengan adanya Nathan, dengan adanya Natalia. Menjadi salah satu hal yang cukup
membuat MPL Indonesia berwarna di season yang ke-11. Ya, dan bahkan harusnya dengan adanya damage early dari Onyx, dari seorang Keyboy, dan mungkin dengan follow up dari The Way of Dragon-nya Sans, ini justru malah dipatahkan oleh pemain-pemain Geekslate yang dimana Onyx-nya keculik satu persatu. Dengan lagi-lagi Aboy yang gak kesentuh sama, bisa dibilang gak kesentuh di area backline-nya. Cult Altar yang selalu menyelamatkan hidup dari pemain-pemain Geekslate yang harusnya tumbang di awal, malah gak bisa ditahan sama Onyx Esports. Matt juga kelihatan kuat banget sebagai frontliner di area depan nih. Matt gak peduli apapun yang terjadi. As long dia ngelihat cewek, as long dia bisa menuju all in. Dan lihat, langsung Natalia diselesaikan begitu saja. Cewek gak bisa bertahan. Dua serangan dikeluarkan. Di sisi sebaliknya, first damage yang diberikan. Dan Jana memotong ke arah belakang. Almost terwipe out. Sans hilang. Tersisa pun seorang diri. Fokus ke arah base turret. Gak peduli apapun yang terjadi. Dan bahkan memaksa mendapatkan satu base turret. Adalah sebuah keputusan yang mahal. Onyx Esports, sang juara season yang ke-10, diacak-acak base-nya dalam 10 menit yang pertama. Wow. Tukang sampai ke jemur got, oh my god. Dan permainan yang begitu disiplin dari Geekslate setelah mereka berhasil untuk menumbangkan 4 pemain dari Onyx Esports. Benar-benar pergerakan yang baik juga dari seorang Jana Cutie. Dia potong Keyboy-nya. Karena tahu nggak ada yang benar-benar bisa nge-cover Keyboy. Dan posisi Cult Altar yang ngebuka lagi dari seorang Aboy ini ngebuat team fight-nya bakal sangat sustain untuk Geekslate sendiri. Dan Jana udah gak perlu ikut team fight dari area depan. Betul, Jana gak usah ikut team fight. Dia cuma fokus ke arah cewek aja, itu udah enak. Dia fokus ke arah Keyboy, dia bakal all in enak. Tapi pemocan sekarang, Geekslate harus memanfaatkan 10.000 gold difference. Tapi kalau dia tetap membawa game ini menuju ke game yang lebih lama lagi, menuju ke game yang mungkin bisa menuju ke arah late game, Geekslate hampir tidak punya harapan dengan adanya Nathan. Ya ini cukup mengambil resiko ya. Kalau memang benar-benar di drag sampai menit ke-18. Tapi kesempatan dari Geekslate tentunya mereka dengan permainan yang cukup disiplin. Mereka tahu kapan mereka harus masuk, kapan mereka harus keluar. Dengan potensi di mana satu buah altar yang bisa mengubah team fight untuk Geekslate. Dan Jana Cutie ini justru yang harus diwaspadai sama pemain-pemain dari Onyx adalah dia bisa muncul, bisa motong dari sisi manapun. Dan Lord ini yang akan menjadi penentu untuk Geekslate. Melihat sudah tidak adanya satu base turret di area atas, Super Minion akan terus berjalan. Jadi Onyx mereka harus benar-benar peka dengan minimap di area atasnya. Alright, Baloyski mencoba untuk membuka posisi dari satu buah Kairi. Lord akan didapatkan tanpa ada kontes sama sekali Momocan. Dan bahkan Jana Cutie, dia masih mau invasi. Kenapa? Karena retributionnya tidak diamankan. Ditahan begitu saja Momocan. Dan lihat, mereka bakal melepaskan Lordnya bergerak ke arah top lane. Jana Cutie yang mendapatkan purple lane terlebih dahulu sebelum dia melakukan team fight jarak mid lane ya Momocan. Iya, menurut aku cukup wise dari Onyx karena mereka nggak melakukan kontes ke area Lordnya. Jadi Jana Cutie tentunya tidak perlu menggunakan retribution ya. Akan disimpan tentunya untuk mungkin team fight besar-besaran dengan pemain-pemain dari Onyx. Tapi kayaknya Lordnya bakal coba untuk ditahan aja. Selesai cepet sih. Soalnya ada Nathan. Ada Nathan, betul. Tapi lihat para pemain dari tim Geekslate surprise attack yang dilakukan. Baloyski mencoba untuk bertahan. Cult Altar dikeluarkan dan masih terperangkap. Lihat spray down atau all-attack basic yang dimiliki dari seorang cewek membuat seorang Baloyski nggak bisa bermain dari front to back. Bayangkan, ini dalam under kondisi 10.000. Dalam kondisi yang sama atau menuju ke arah late game. Cewek ini bakal lebih bersinar, cewek ini akan lebih berbahaya Momocan. Tapi ya dari tadi, dari satu Abyssal Arrow-nya ini benar-benar dimati-mati ditahan sama seorang Matt di area depannya. Jadi posisi Aboy ini gak bakalan gampang keculik. Dan dia gak sayang dengan ultimate Cult Altar-nya. Ketika posisi dari Baloyski udah terancam tadi, langsung dibuka selama dari goldnya gak akan nge-swing juga ke arah pemain-pemain dari Onyx. Ini masih oke-oke aja dan bahkan Onyx pun bisa dibilang selama mereka belum bisa nyentuh ke arah Aboy atau mungkin ke arah seorang Jana Cutie, mereka nggak terlalu over commit gitu loh. Ya ini tugas 4 player lainnya, dia tidak akan commit. Kalaupun commit ini buying time disengage saja, jangan sampai team fight. Kenapa? Ini waktu yang dibutuhkan cewek ini agak lebih lama. Kenapa lebih lama? Karena mereka harus membawa under 11.000 gold yang mereka miliki ke dalam setidaknya posisi yang sama. Oke, gak usah untung. Karena lihat, cewek aja dalam under seperti ini, dia masih punya gold 9.000. Bersama dengan posisi dari seorang Kadira. Dan bahkan, Baloyski masih bisa diselamatkan oleh seorang Aboy. Cult Altar dikeluarkan yang tandanya para pemain dari tim Geekslate mereka memilih untuk disengage. Baloyski tidak boleh terperangkap.
Boleski tertangkap, ini tandanya para pemain dari tim Geekslate akan diinvasi jungle-nya habis-habisan dan bakal didorong. Mereka tidak akan dikasih kesempatan dan one straight push, one moment Israel ketika adanya seorang Nathan. Betul, dan ingat Onyx ini ngebawa Selena kan, yang dimana damage-nya di arah mid to the late ini bakal fall down. Jadi mungkin dari seorang Selena, Abyssal Ironia hanya untuk inisiasi aja. Tergantung siapa yang bakal kena. Ini kalau dia pakai dire hit agak kebalik sih ngomong menurut aku. Kalau dia pakai dire hit, dia bahkan semakin late game semakin sakit. Untuk Dire Selena? hitnya, yes. Jadi kalau dia full damage dan pakai dire hit, semakin late game semakin sakit. Sedikit ada, udah gak sabar, so go to the land of down. Larangan masih akan dilanjutkan dan dengan adanya kontes yang sudah mulai dilakukan oleh pemain-pemain dari Onyx Esports, Kairi sudah mulai terlihat dari area rivernya, tapi Mat udah ngebuka terlebih dahulu. Seperti biasa, Mat gak peduli apapun yang ada di depannya, bakal coba ditahan dan bahkan satu more retribution akan didapatkan oleh seorang Jana Kente. Dan bahkan di sisi sebaliknya, Kairi ditumpangi para pemain dari tim Geekslate, mereka terperangkap. 2 poin kill hilang, looking for triple kill dan looking for Mediaka. No, 4 poin kill hilang, tersisa 1. Onyx Esports dalam bencana. Apabila Lord menuju, ini bencana untuk tim Onyx, man. Fokus ke arah base turret, gak boleh apapun yang terjadi. Jantan berhasil didapatkan, tapi ini mereka akan memaksakan dan mengamankan game yang pertama. Wipe out for Onyx Esports. Geekslate revamp di game kita yang